Halo anak-anak, selamat pagi semuanya nak. Bagaimana kabar kalian hari ini nak? Ibu berharap kalian tetap sehat-sehat dan ibu juga tetap sehat, begitu juga dengan orang tua. Nah, hari ini kita akan kembali pembelajaran jarak jauh pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Mata pelajaran SBDP. Nah, untuk minggu yang lalu kita itu sudah belajar tentang tangga nada diatonis minor dan tangga nada diatonis mayor. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang properti tari. Nah, kira-kira kamu sudah tahu apa pengertian dari properti tari? Ya, di sini sudah ada pengertiannya. Jadi, properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi, segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari itu disebut sebagai properti tari. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Jadi, melalui properti tersebut, penonton lebih memahami makna dari tarian tersebut. Nah, kemudian pelengkap busana tari. Dan yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Nah, kalau ada tokohnya, jadi membantu menghidupkan karakter tokoh. Kemudian yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tari. Nah, coba kamu bayangkan jika ada tari atau ada tarian yang tidak menggunakan properti apa-apa. Kemudian ada tarian yang menggunakan properti. Tentu lebih menarik adalah yang menggunakan properti. Ya. Nah, di sini sudah ada contoh properti tari. Ada dalam bentuk senjata, yaitu ada pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Kemudian kalau jenis yang lainnya ada topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Mungkin masih ada properti-properti yang lain. Nah, ini ibu ada contoh gambarnya. Ini contoh properti tari. Di sini ada topeng, ada kuda-kudaan, ada kipas, kemudian di sini ada keris. Nah, kita sekarang masuk menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Jadi, properti tari itu berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Jadi, kita bisa membedakan, oh, ini tarian dari Riau misalnya. Terus kemudian, oh, ini tarian dari Bali misalnya. Jadi kita bisa membedakan, itu fungsinya ya. Nah, dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian, sehingga mudah dipahami penonton. Jadi kita tahu, oh, tujuan tariannya ini. Seperti itu. Nah, kita juga belajar unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Jadi ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada unsur tari, kemudian ada unsur gerak tari, kemudian ada properti, ada musik pengiring, kemudian ada kostum, dan ada tata panggung. Jadi unsur-unsur ini sangat penting sekali nak. Dan harus dipersiapkan dengan baik dan dengan matang. Ya. Nah, dari unsur-unsur ini, maksudnya gerak tari tahu ya? Kan kalau di sebuah tarian pasti ada gerakannya dong. Nah, jadi gerak tari ini sudah ditata pastinya, sudah ditata seindah mungkin. Kemudian properti. Jadi properti tadi kan semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Nah, dan properti itu digunakan untuk memberikan keindahan,
Kemudian sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna kalau ada propertinya. Kemudian ada musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan lebih indah. Kemudian ada kostum. Fungsinya untuk apa? Untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan-peranan dalam suatu tari menjadi lebih jelas. Nah, kemudian tata panggung. Tata panggung itu berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Jadi panggungnya ditata seindah mungkin supaya membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Nah, unsur-unsur ini harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Jadi supaya tarinya lebih indah, supaya penonton juga bisa mengerti makna dari tarian tersebut. Gitu ya, Nak. Nah, sekarang kita masuk tanya jawab. Ayo, kita tanya jawab. Coba kamu jawab ya. Yang pertama, properti tari adalah A. Alat musik yang digunakan. B. Tata panggung yang hanya disiapkan. C. Baju yang digunakan saat pertunjukan tari. D. Segala peralatan yang digunakan saat menari. Ayo, apa itu properti? Ingat tadi, apa pengertian dari properti? Paham ya? Jadi jawabannya apa anak-anak? Sudah tahu jawabannya? Jadi properti tari jawabannya adalah yang D. Apa itu D? Segala peralatan yang digunakan saat menari. Itu adalah pengertian dari properti tari. Kemudian 2. Nama tari yang terdapat pada gambar di samping ini adalah A. Kuda lumping, B. Merak, C. Pendet, D. Seudati. Ayo, udah jelas sekali ya. Apa jawabannya anak-anak? Jawabannya A. Kuda lumping. Oke. Nah, ini tuliskan properti tari yang digunakan dalam tarian di bawah ini. Tadi kan tarian ini adalah tarian kuda lumping. Kira-kira apa propertinya ya? Udah dapat jawabannya? Ya, kita jawab sama-sama ya. Jadi propertinya adalah yang pertama ada kuda-kudaan, kostum, kemudian pecut. Pecut itu apa sih, Bu? Pecut itu ini. Tahu ya? Nah, sebagai alat pukulnya pada saat bermain kuda lumping. Oke. Nah, anak-anak, tugas kamu ada pada halaman 121 nomor 2. Coba kamu jawab, mengapa unsur-unsur tari menjadi penting dalam sebuah pertunjukan tari? Ya, dari pengertian tadi unsur-unsur tari, ada beberapa tadi unsur-unsurnya. Kenapa itu menjadi penting dalam sebuah pertunjukan tari? Jadi silakan dijawab dan dikirimkan kepada guru kamu ya, Nak. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.